orang-orang nih Pak yang berniat untuk bekerja di dunia pemerintahan, mereka mau nggak mau Pak akan masuk ke pusaran korupsi. Ya ini kan ada nih Pak, kakak ipar saya, dia kerja di perpajakan Pak ya. Dia saking jujurnya Pak, seharusnya kalau levelnya dia Pak, di posisinya dia, kalau teman-temannya dia gitu Pak ya, itu udah punya banyak hal Pak. Materi. Ya apalagi kan. Nah tapi kakak ipar saya ini bisa dibilang kayak hidup seadanya. Low profile. Tapi nggak miskin juga kan? Ya rumah dinas ya. Saya nggak pernah melihat rumah yang benar-benar dia miliki ya. Terus juga warawiri lebih banyak naik motor. Levelnya apa tadi Pak? Manajer? Ya pokoknya udah, ya kalau secara umur dia udah kepala 5 Pak. Oh ya, di kantor pajak? Di kantor pajak. Dan dia bilang ke saya, saking gue nggak pengen masuk ke sistem yang korup, dia akhirnya sering dimutasi Pak. Keluar daerah? Iya, karena dia memang orangnya rada pemberontak. Diajak korupsi berjamaah dia nggak mau. Nah akhirnya dia stuck di situ Pak. Sulit untuk mendapatkan yang namanya promosi. Iya, karena kalau promosi naik jabatan berarti ntar dia akan satu sistem dengan orang-orang yang tukang korup itu. Benar. Gitu ya. Tapi pertanyaannya Pak, apakah satu orang jujur Pak bisa merubah? Nggak bisa. Nah ini Pak, masalahnya di Indonesia ini ya sudah bisa kita jawab Pak. Lebih banyak orang yang jujurnya apa yang nggak jujurnya? Banyak orang bajingan. Maaf ya, saya udah bingung gitu ini. Saya sampai merasa kayaknya itu bukan manusia. Manusia aja nih Pak ya, binatang Pak ya. Binatang aja itu ngelihat sesamanya bisa lah bagi-bagi. Misalnya kan, misalnya harimau makan kerbau itu bagi-bagi Pak. Nggak dia makan sendiri, gitu kan, dibagi-bagi. Ini udah manusia, udah punya akal yang lebih bagus, punya agama juga kan. Saya yakin tuh orang beragama semua. Bahkan Indonesia negara ketuhanan yang Maha Esa, berarti pasti mereka punya agama. Ya kalau agamanya sekedar formalitas doang, itu. Ya beginilah Pak. Ya, kalau agama ini hanya untuk dihafal doang, nggak dipahami, nggak dijadikan pedoman kehidupan, ya jadinya beginilah. Jadi kalau saya melihatnya Pak, masalah korupsi di Indonesia kan menjadi ini ya suatu wabah saya bilang Pak ya. Itu dikarenakan memang tidak adanya tindakan yang serius Pak untuk mengatasinya. Kita hanya sibuk untuk membuat sistem, ya, sistem agar misalnya untuk mencegah tindakan korupsi itu bisa dikurangi. Tapi masalahnya kalau manusianya bermasalah Pak, sistem kayak apapun juga pasti diakali. Sulit Pak kalau manusianya itu belum beres. Nah apalagi kalau kita tidak berusaha Pak ya merubah dunia pendidikan Pak di negeri ini. Ya. Coba deh kita lihat selama kita dulu menimba ilmu Pak di bangku sekolah ya. Kan pembentukan karakter ini paling maksimal Pak. Itu kalau dilakukan dari tingkat SD sampai tingkat SMA Pak. Itu pembentukan karakter yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Kalau lewat dari usia itu Pak udah selesai. Sulit Pak, karena manusia itu udah terbentuk karakternya. Dan dia semakin dia tua umurnya, dia bisa berubah kalau kena batunya dulu Pak. Tapi kalau dia belum kena batunya, ya belum kena hantaman, sulit Pak dia untuk berubah. Udah keras gitu ya? Udah keras Pak. Keras. Udah lebih dari batu Pak, batu aja bisa dipecahin. Tapi kalau misalnya kita perumpamakan besi baja Pak, nah, mungkin seperti itu, Pak. Nah, akhirnya kan kalau misalnya di bangku sekolah saja tidak ada yang namanya pendidikan karakter, ya, bahwa tindakan korupsi itu adalah tindakan yang jahat, ya bagaimana, Pak, anak-anak ini di dalam memori mereka punya pengetahuan bahwa tindakan korupsi itu harus saya jauhi. Karena ini akan merugikan banyak orang. Nah, tapi kalau pendidikan di bangku sekolahnya ujung-ujungnya menghafal lagi, ya, hanya untuk ngejar ujian nasional lagi, ya sebagai barometer kesuksesan,
bahwa kita telah menyelesaikan pendidikan kita di bangku sekolah. Kalau itu hanya nggak jauh-jauh dari kata angka, Pak ya. Ya sudah bisa dipastikan, Pak. Sulit, Pak. Negeri ini bisa berubah. Coba deh, Pak Afif lihat negeri Jepang, Pak ya. Lihat kualitas pendidikan mereka dari sejak di bangku, jangan SD, Pak, TK, ya, PAUD. Bagaimana, Pak? Mereka mengkondisikan anak-anaknya itu, ya, lebih ke arah pendidikan karakternya, Pak. Kita kan selama ini kalau datang ke Jepang kan bingung, oh bisa ya orang Jepang itu senang menjaga kebersihan. Ya sulit kita menemui yang namanya sampah. Ya kan sudah diajarkan Pak sejak kecil. Dulu aja Pak, bapak mertua saya kan bilang dia pernah ke Jepang suatu saat, dia naik taksi. Nah waktu dia naik taksi, kebetulan dia harus berhenti di suatu tempat, ya mungkin menunggu temannya atau apa. Dan ketika dia sedang berhenti tuh di sampingnya ada pancuran Pak. Jadi kayak ada kolam gitu. Nah, ya di kolam pancuran kan wajar Pak ya. Biasanya kalau misalnya apalagi kalau di dekat itu ada pohon dan daun-daunnya tuh berguguran Pak. Ya jatuh ke kolam tersebut. Nah, Jadi banyak daun-daun di air gitu. Iya, di kolam itu banyak daun-daun yang berceceran. Jatuh kan dari pohon ya. Nah ini si supir taksinya Pak, yang bapak mertua saya bingung. Dia keluar dari mobil, ya, kira cuman ngaso doang gitu di pinggir kolam, terus ngerokok gitu. Enggak Pak, dia malah datengin kolamnya, dia pungutin tuh Pak daun-daunnya yang di kolam tersebut. Karena bikin kotor gitu ya. Iya, padahal itu bukan tugas dan dia. tanggung jawab dia. Terus ditanya kok kamu mau sih melakukan hal itu? Ini kan negeri saya. Negeri saya harus saya jaga dong. Ya, saya nggak bisa berharap orang lain yang mengerjakan pekerjaan ini. Meskipun memang ada petugasnya. Nah, tetapi ketika ini ada di hadapan saya, dan saya rasa saya bisa melakukannya, Bisa lakukan saja. kenapa saya nggak kerjakan? Nah itu Pak, mindset seperti itu ada nggak di negeri ini? Waduh Pak. Boro-boro Pak. Kalau perlu dikencingin Pak kolamnya Pak. Iya, kalau perlu kita berenang Pak di situ Pak. Nah, ini kan jadinya sulit Pak. Ya. Kita tuh hanya bisa terkagum-kagum dengan negeri orang lain. Kapan sih kita bisa kagum dengan negeri sendiri, Pak? Kalau kita nggak mulai, Pak, merubah dunia pendidikan kita. Kalau pikiran buruk saya, Pak, ini kayak memang faktor kesengajaan Pak. Ya. Agar masyarakat kita tuh banyak yang bodoh, ya, banyak yang miskin, jadi gampang gua suap dengan bansos, ya. Akhirnya sudah. Negeri kita ini hanya untuk segelintir orang, Pak, yang bisa menikmatinya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang nggak beruntung, ya susah, Pak, untuk mendapatkan akses kesejahteraan. Nah, jadi kalau saya kenapa, Pak, konsisten kita bikin podcast Beyond Education, itu setidak-tidaknya kita berusaha Pak untuk mengedukasi masyarakat. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Ya, ini yang menjadi ekspertis kita di dunia pendidikan. Nah, tetapi kan kembali lagi Pak ke orang-orang yang mau mendengarnya dan mengaplikasikan di dalam kehidupan Pak. Ya, makanya kan perubahan itu jangan kita harap dimulai dari luar diri kita dulu, Pak. Tapi dimulai dari diri kita saja. Ya, apa yang bisa kita lakukan nih? Ya, misalnya kita pengen negeri kita tuh banyak orang jujurnya. Ya sudah, kita mulai dari diri kita dulu. Kita jangan berharap deh bahwa orang lain yang akan melakukan hal yang baik terlebih dahulu. Dan kita yang ngekor. Susah, Pak. Seperti itu. Nah, jadi masalah di negeri kita ini memang udah melebihi benang kusut, Pak. Saya juga bingung kalau misalnya ingin mengubahnya dari mana dulu. Ya. Berharap pendidikan berubah. Tapi kan pendidikan di negeri kita tergantung siapa yang menjadi pemegang kebijakannya, Pak. Tapi kalau pemegang kebijakannya modelnya kayak begitu terus, sulit, Pak, kita harapkan
Makanya memang hidup di negeri kita ini ya harus tough, Pak. Ya, secara mental, ya, secara keteguhan hati, ya, secara spiritual. Ya makanya kalau kita memang punya komitmen untuk negeri ini, ya sudah Pak, kita mulai dari diri kita dulu.